Hai, aku Sherina. Aku tinggal di Jakarta. Kalau kalian waktu kecil, mungkin aku anak yang cerewet, banyak tanya, banyak bicara, dan juga ingin tahu banyak hal. Dan ya, mungkin kalian benar. Aku suka semua hal di Jakarta. Sekolahku, teman-temanku, dan bahkan semua jalan aku lewati setiap hari. Hingga suatu hari, ayah bilang, "Kita pindah ke Bandung ya." Aku ingat rasanya. Rasanya seperti seluruh tubuhku dimasukkan dalam kardus. Aku marah, kesal, dan juga kecewa. Aku bahkan sempat berpikir, kenapa aku yang pindah, kenapa orang lain. Tapi itu karena aku belum tahu kalau ternyata Bandung juga akan memberikanku sesuatu yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Hari pertamaku di Bandung, rasa aneh, jalannya berbeda, orang-orangnya berbeda, udara juga lebih dingin, rasa lebih asing. Aku masih ingat pertama kali aku datang ke sekolah, aku makan aku dengan erat. Aku terlihat tenang, padahal dalam hati aku sangat panik. Bagaimana kalau aku tidak punya teman? Bagaimana kalau tidak ada yang menyukaiku? Bagaimana kalau aku tidak merasa nyaman di sini? Tapi aku berkata dalam hati aku, tenang Sherina, kamu akan baik-baik saja. Hidup ini memang lucu. Kadang kita dipaksa untuk keluar dari satu tempat yang sudah nyaman untuk membuat kita lebih besar lagi. Pada saat itu aku hanya tahu satu hal, yaitu pengalamanku baru saja dimulai. Kalau ada yang bilang masa kecil itu tenang dan damai, berarti mereka bukan aku. Soalnya aku cuma anak baru yang terpaksa pindah ke Bandung. Lalu aku bertemu dengan Sadam. Anak baru ya? Menurutku dia orang paling nyebelin sedunia. Serius deh. Emang kenapa kalau anak baru? Gak apa-apa. Sherina, tangkap. Ih, Sadam. Kenapa sih dia selalu ada di hadapanku? Dasar cerewet. Kamu nyebelin. Siapa juga yang mau temenan sama kamu? Emang ada yang mau temenan sama kamu? Tapi anehnya, dari semua yang ada di sekolah, justru dia yang jadi temanku. Mungkin sahabatku. Awalnya aku pikir pertualanganku di Bandung cuma mencari teman saja. Tetapi semuanya salah. Sangat salah. Karena tiba-tiba semuanya berubah. Karena ada orang-orang jahat. Jadi kita udah muter-muter di sini, Dam. Aku yakin lewatin pohon ini. Gak mungkin, kita tadi dari arah sana. Kamu yakin? Dari tadi kamu yakin terus. Aku juga capek. Aku udah coba untuk cari jalan. Kalau tahu kayak gini juga aku nggak bakal ikut. Ya udah, kita mau saling nyalahin terus. Atau kita cari jalan keluarnya. Aku juga capek. Kalau kita saling marah-marah terus, gak bakal ketemu jalan keluarnya. Dulu Dam, capek. Aku mau pulang, Dam. Sama, aku juga mau pulang. Tadi kok kamu kelihatan santai gitu sih? Ya, terus harus gimana? Sambil nangis? Ya nggak juga. Ya udah, terus aja marah-marah. Aku nggak marah. Lah, itu marah. Ya udah, ayo kita coba ke sana aja. Dari pertolongan itu, aku belajar banyak hal. Bahwa keberanian itu bukan berarti tidak takut. Setelah dipikir-pikir, aku masih nggak percaya semua ini terjadi. Tapi ya, inilah aku, Sherina. Anak SD yang cuma mencari teman, tapi malah mendapatkan petualangan terbesar di hidupnya. Masuk SMP membuatku jadi memahami banyak hal. Dan ternyata hidup itu tidak sesederhana hitam dan putih. Bertahun-tahun sudah lewat setelah kejadian petualangan itu, dan untuk pertama kalinya aku merasa hidup seperti biasa saja. Aku bangun pagi, berangkat sekolah, belajar, les, dan mengeluh. Lalu mengulanginya lagi besok. Jujur saja aku kangen masa SD. Dulu semuanya terasa lebih sederhana. Ketika aku sedih, aku tinggal menangis. Ketika aku marah, aku tinggal marah. Tapi saat SMP, semuanya terasa lebih rumit. Aku masih ingat ketika pertama kali aku masuk SMP. Aku duduk di kelas dan aku mendengar semua teman-temanku membicarakan hal yang berbeda. Kamu masuk ekskul apa? Nilai matematika kamu berapa? Kamu suka sama siapa? Dan itu membuatku berpikir, kenapa sih hidup jadi seribet ini?
Kadang ada teman yang datang, kadang ada teman yang pergi. Dan itu membuatku tersadar kalau persahabatan itu gak ada yang selamanya. Aku ingat waktu itu salah satu temanku pernah nanya, "Share, kalau balik ke masa lalu, kamu mau nggak?" Terus aku jawab, mungkin iya untuk sebentar, karena aku tahu aku harus terus maju, dan itu yang membuatku tumbuh dewasa. Waktu SMP hidup terasa rumit, tapi SMA sekarang hidup seperti ikut lomba lari, tapi tanpa aba-aba. Tiba-tiba semua orang sibuk. Ada yang sibuk ngerjain tugas, ada yang sibuk ngerjain banyak hal, ada yang ngejar impiannya, pada ngejar banget nilai-nilai prestasinya. Aku masih ingat saat guru waktu itu bertanya di depan kelas. Yang udah tahu mau kuliah di mana, angkat tangan. Aku, Bu. Aku kadang merasa aku tuh tertinggal dan melihat teman-temanku yang udah bisa berprestasi. Aku melihat mereka punya rencana yang jelas. Aku juga pengen jadi seperti mereka. Aku pengen menjadi seorang yang berguna. Duh, kesel banget deh. Kenapa ya? Semua orang udah terlihat lebih hebat daripada aku. Tapi kalau kata ayah, aku gak perlu jadi orang lain. Aku harus tetap jadi diri aku sendiri. Ayah memang selalu tahu, aku memang menganggap kalimat itu biasa saja sih. Tapi semakin aku bertumbuh, semakin aku sadar apa arti kalimat itu. Hidup itu bukan tentang perlombaan siapa yang bakal menang untuk menjadi orang lain. Tapi hidup adalah perjalanan untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Kalau dulu aku bisa seberani itu, tapi kenapa sekarang aku takut untuk bermimpi? Aku pikir setelah aku masuk kuliah, aku akan merasa lebih lega. Aku pikir semua kebingungan itu hanya terjadi pada masa SMA. Ternyata tidak. Hari pertama aku kuliah, aku datang lebih awal sambil melihat orang yang berlalu. Aku duduk sendirian. Lalu seorang datang pada aku. Mulai sedikit percakapan. Dan aku menyadari bahwa percakapan itu awal permulaan pertemanan yang baru. Saat itu aku sadar bahwa kadang hal besar terjadi karena hal kecil. Kuliah juga mengajarkanku satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa tidak semua orang memiliki perjalanan yang sama. Tapi tetap saja, kuliah tidak selalu menyenangkan. Kalau lagi ada tugas kelompok, selalu aja ada satu anggota yang tiba-tiba ngilang. Katanya sih, tenang guys, nanti aku bantu. Bisa ngilang tuh 3 hari, seminggu, atau 2 minggu. Aku sering ingat perkataan dosenku. Katanya, jika kita takut gagal, berarti kita sudah peduli dengan apa yang kita impikan. Perkataan itu menempel di kepalaku sampai sekarang. Semakin lama aku menjalani kuliah, aku semakin mengerti bahwa tumbuh dewasa bukan berarti kita memiliki semua jawaban. Tapi tumbuh dewasa adalah kita berani melangkah meskipun kita belum tahu jawabannya. Dan kalau Shaina kecil melihatku sekarang, mungkin dia akan bertanya, jadi apa petualanganmu sekarang? Dan mungkin aku akan menjawab masih yang sama, mencari jalan pulang menuju diriku sendiri. Sekarang aku udah dewasa, aku udah kerja, punya tanggung jawab, aku juga harus bisa mutusin hal yang baik buat aku. Dan ternyata itu semua susah ya. Jadi dewasa itu berarti harus siap ngambil keputusan sendiri dan menerima semua resikonya. Kadang aku masih bingung, aku juga takut kalau misalkan jalan aku tuh gak ada yang membimbing. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga hidup. Makin kesini aku makin paham sih sama ayah. Dulu aku sempat kesel karena aku pindah ke Bandung, tapi sekarang aku malah ngerasa bersyukur karena aku dapat banyak pengalaman, teman, dan memori bareng sama Sadam yang aku bakal ingat selamanya. Aku adalah Sherina dari masa depan, dan ada satu hal yang aku pelajari dari pertualangan tersebut adalah hidup tidak sesuai dengan rencana. Untuk Sherina Jakarta yang marah karena pindah, untuk Sherina Bandung yang merasa dirinya kesepian, Sherina SD yang berani menolong sahabatnya, dan untuk semua versi diriku setelah itu. Dulu aku kira petualangan terbesarku adalah menolong Sadam, ternyata bukan.
petualangan terbesarku adalah diriku sendiri dan sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Karena selama kita masih mencoba, belajar, dan melangkah, selalu ada petualangan baru yang menunggu di depan. Aku Sherina dan ini adalah ceritaku.